Elizabeth II, raja terlama atau ratu terlama di Inggris telah meninggal di Kastil Balmoral pada usia 96 tahun setelah memerintah selama 70 tahun. Sang ratu naik takhta di tahun 1952 dan menyaksikan perubahan sosial yang sangat besar. Ratu Elizabeth II yang paling terlama mempertahankan takhta ratu kerajaan Inggris dalam sejarah. Elizabeth II dinobatkan pada 6 Februari tahun 1952 dan ia bahkan melampaui rekor nenek buyutnya, yakni Ratu Victoria yang memegang takhta selama 63 tahun 216 hari, yakni sejak 20 Juni 1837 sampai 22 Januari 1901. Ratu Elizabeth II adalah ratu yang dikenal dengan minat yang serius pada urusan pemerintahan dan politik, terlepas dari tugas seremonialnya. Ia juga telah memberikan banyak perubahan ke arah modern terhadap aspek-aspek monarki. Dengan naiknya sang ayah sebagai Raja Inggris, otomatis Elizabeth II sebagai putri sulung harus menjadi pewaris tahta. Oleh sebab itu, sejak kecil, proses pendidikan dan pergaulan Elizabeth II langsung menjadi sorotan kerajaan. Dan Elizabeth tidak naik takhta di usia 25 tahun dan ia menjadi wanita ke-6 dalam sejarah yang naik takhta di Inggris di usia tersebut di tanggal 2 Juni tahun 1953. Elizabeth dinobatkan sebagai Westminster Abbey dan ia berulang kali mengalami pergantian Perdana Menteri sejak awal memegang takhta. Perdana Menteri pertama adalah Winston Churchill, sosok pahlawan di Perang Dunia II di mata warga Inggris. Dan tahun 1960 Elizabeth melahirkan putra ketiganya yakni Andrew dan ia melahirkan putra keempat yakni Edward pada tahun 1964. Dan kini akan terhubung dengan Dubes Inggris, Dubes Indonesia untuk Inggris, Desra Percaya. Selamat pagi waktu Indonesia dan selamat malam waktu Inggris, Pak Dubes. Selamat malam Mas Andre, nama saya Desra Percaya. Baik, Pak Dubes, kami ingin mendengar cerita langsung dari Pak Dubes. Bagaimana kondisi terkini di sana pasca Istana mengumumkan meninggalnya Ratu? Ya. Terima kasih Mas Andre. Tadi siang itu sudah mulai ada indikasi berita di mana keluarga kerajaan sudah mulai berkumpul di Balmoral Castle. Itu di Skotlandia. Kemudian juga kerajaan sudah mengeluarkan berita bahwa kondisi beliau, kondisi Ratu, sudah semakin menurun. Dan tadi pada pukul 6.30 sore dinyatakan resmi bahwa Ratu Elizabeth II sudah meninggal dunia. Dan kebetulan di London sedang hujan. Tadi juga saya sempat lewat Buckingham Palace. Itu ribuan orang sudah berkumpul di situ. Dan saya yakin akan terus bertambah meskipun hujan. Mereka berbahasa-bahasa, ada yang pakai payung, ada yang tidak, ada yang meletakkan bunga, ada yang menangis, kemudian juga ada yang menyanyi God Save the Queen, dan saya juga tadi mendengar ada yang menyanyi God Save the King, karena dengan meninggalnya Ratu Elizabeth II, maka otomatis putranya Pangeran Charles menjadi Raja Charles. Dan kami juga menerima informasi bahwa Raja Charles ini menamakan dirinya sebagai Raja Charles yang ketiga. Itu kondisi terakhir dan saya yakin orang akan terus kedatangan ke Buckingham Palace ini karena kediaman resminya dan juga orang meletakkan bunga, duka cita dan akan terus berdatangan orang-orang yang menyampaikan bela sungkawa. Baik, Pak Dubes, kondisi terkini di sana kita juga bisa menyaksikan banyaknya warga masyarakat yang berkumpul dan juga ikut berdoa langsung di depan istana Buckingham. Dan kalau misalnya kita boleh flashback ke belakang cerita dari Pak Dubes sendiri yang sudah bertemu dengan Ibu Ratu Elizabeth, apa yang menjadi sosok yang dibayangkan atau yang ditangkap oleh Pak Desra sendiri? Ya. Selama ini kan sebelum saya berangkat ke Inggris itu kan membayangkan
ratu penguasa tertinggi di kerajaan Inggris. Ya. Orangnya sangat berkuasa lah kurang lebih meskipun sifatnya seremonial. Tetapi dalam interaksi saya dengan beliau itu orangnya hangat, ya. Sangat hangat, sangat atentif, perhatian, dan juga punya memori yang kuat, termasuk di mana beliau menyatakan pada bulan Mei tahun lalu saya bertemu mengatakan bahwa beliau punya kenangan yang manis, kenangan yang baik waktu berkunjung ke Indonesia tahun 1974, ya. Kemudian juga beliau ke Bali, jadi sempat ke Indonesia dan ke Bali, dan memorinya itu sangat kuat. Bahkan dalam interaksi itu saya pikir orangnya sangat kaku gitu. Ternyata tidak kaku, sangat luas, dan dalam usia 95 tahun, karena saya juga punya tahun lalu, itu ingatannya masih sangat tajam. Dan juga pendengarannya baik, dan interaksinya juga sangat lancar sekali. Very, very impressive. Berapa kali Pak Desra bertemu dengan Ratu? Hanya satu kali karena kondisi COVID kan ya. Karena kondisi COVID, beliau juga dengan COVID itu membatasi pertemuan fisik. Dan COVID itu kan di mana suaminya, Prince Philip, meninggal. Dan sejak itu kondisinya pun semakin menurun. Saya pikir juga karena usia beliau dan juga karena sudah tiada Prince Philip. Jadi kami melihat dan mengamati kondisi kesehatan terus menurun. Pak Desra, apakah akan ada dan apakah sudah ada pengucapan ungkapan duka cita dari pemerintah Indonesia untuk pemerintahan Inggris sendiri? Pada intinya saya sudah melaporkan kepada Ibu Menlu, Ibu Retno, duka ini, dan sebagaimana biasanya saya yakin Bapak Presiden akan menyampaikan ungkapan duka cita baik secara resmi maupun melalui platform sosial media beliau. Karena di Jakarta masih malam ya. Saya yakin nanti begitu sudah pagi saya yakin akan segera muncul. Dan sebagaimana biasanya juga dalam kondisi duka cita ini Bapak Presiden juga akan menyampaikan surat secara resmi termasuk kepada Raja baru nanti. Oke. Kalau untuk warga negara Indonesia sendiri yang berada di Inggris, apakah Pak Desra sudah memantau dan berkomunikasi sendiri atau seperti apa Pak? Kebetulan saya punya sosial media, tadi saya juga sudah upload mengenai duka cita ini dan juga mendapatkan respon dari masyarakat diaspora Indonesia yang berada di Inggris. Mereka sebagian besar juga kaget dan kehilangan, merasa sangat kehilangan. Oke, baik. Kalau untuk pemerintahan Inggris sendiri dengan Perdana Menteri yang baru, Liz Truss, apakah sudah ada informasi terkini terkait hal ini? Sudah. Tadi juga kalau dari SOP-nya kan Sekretaris Pribadi Presiden Ratu itu menyampaikan berita duka ini kepada Perdana Menteri, dan tadi juga sore malam hari Perdana Menteri Liz Truss, Perdana Menteri baru sudah menyampaikan duka cita dan juga pengumuman berita ini, bela sungkawa ini. Ini memang agak unik dalam artian tanggal 7 baru 2 hari yang kemarin ya. Prime Minister Boris Johnson menyampaikan pengunduran dirinya kepada Ratu, kemudian Ratu menerima Liz Truss dan meminta Liz Truss membentuk kabinet dan menunjuk sebagai Perdana Menteri. Waktunya sangat cepat sekali. Dan tadi kalau kita lihat juga dalam foto-foto di Balmoral Castle, di mana Ratu menerima Liz Truss, kelihatan sekali beliau tampaknya sih kondisinya memang makin menurun, terutama dikaitkan dengan mobilitas ya, kemampuan beliau untuk bergerak ini yang kelihatan sekali menurun. Jadi sempat bertemu dengan Liz Truss untuk membentuk kabinet, namun beberapa hari kemudian kondisi terus menurun dan Ratu Elizabeth meninggal.
Ya, itu kan waktu menerima Perdana Menteri Listernya tanggal 7 ya. Tanggal 7, Ini kan tanggal 9, jadi baru 2 hari yang kemarin. 2 hari yang kemarin. Ya. Ya. Apakah Pak Desra untuk saat ini Perdana Menteri sudah mengadakan sejumlah ataupun beberapa rangkaian acara di sana untuk menyambut kedatangan atau seperti apa? Jadi rencananya untuk prosesi pemakaman saat ini kan jenazah Ratu Elizabeth masih ada di Balmoral Street di Skotlandia dan direncanakan akan disemayamkan selama 10 hari sebelum dimakamkan. Ya. Oke. Dan kami juga masih menunggu informasi kapan tepatnya jenazah beliau akan dibawa ke Holy Road House dan itu istana resmi Raja Ratu di Edinburgh. Edinburgh itu di Skotlandia. Dan pada hari ke-10 akan dipindahkan ke St. Giles Cathedral untuk prosesi funeral dan juga akan dibawa dengan kereta nanti ke London. Dan mengenai pemakaman, sampai saat ini belum ada berita mengenai lokasi. Sebagai catatan, mungkin suami beliau, Prince Philip, itu dimakamkannya di Windsor Castle yang sekitar 40 menit dari London. Dan juga nanti pada saat pemakaman biasanya akan dinyatakan sebagai hari bergabung nasional. Dan sebagai tanda dari bergabung nasional, bendera-bendera di Inggris juga sudah diturunkan menjadi setengah tiang. Oke, berarti itu adalah SOP ya, SOP yang biasa dilakukan 10 hari dan nanti baru hari-hari terakhir, di mana hari terakhir 10 hari terakhir ini baru akan ada pemindahan lokasi persemayaman seperti itu, Pak Desra ya. Ya, betul. Oke. Kita boleh bercerita kembali ke belakang Pak Desra terkait pertemuan singkat Pak Desra dengan Ibu Ratu sendiri. Tadi sempat mengatakan bahwa Ibu Ratu almarhumah memiliki ingatan yang kuat terhadap Indonesia, kenangan yang manis Indonesia khususnya di Bali. Ada cerita-cerita menarik lainnya yang bisa disampaikan? Di samping Bali ya, dia memang mengagumi mengenai pluralisme di Indonesia. Yes. Dan juga beliau itu ternyata mengikuti juga olahraga ya, khususnya rugby ya, rugby. Kemudian juga beliau suka mengenai anjing kesukaannya yang jenis corgi. Jadi di samping sebagai ratu, tapi beliau juga sisi humanisnya itu sangat kuat sekali. Kalau bercerita tentang Bali sendiri, dalam kunjungannya Ratu saat itu ke Bali, apakah ada hal yang diungkapkan ya saat pertemuan dengan Pak Desra sendiri? Tidak banyak, cuma beliau mengatakan secara sangat terkesan, juga keterkesamaan Indonesia, dan pertemuan itu kan waktu kami di Ratu itu kan tidak lama ya, memang semestinya sekitar 15-20 menit, itu pun sempat molor sampai 30 menit. Jadi kami juga tahu diri pada saat menerima Ratu itu untuk berinteraksi dengan baik dan memanfaatkan hubungan dengan baik. Dan tentu saja yang penting pada saat saya bertemu Ratu adalah menyampaikan salam hormat dari Bapak Presiden Joko Widodo dan harapan agar hubungan bilateral Inggris dan Indonesia ke depannya terus maju dan berkembang untuk manfaat kedua negara dan bangsa. Oke. Baik. Dan kalau misalnya bercerita sedikit juga Pak Desra terkait semasa bertemu dengan Ibu Ratu Elizabeth II ini, apa yang rasanya Pak Desra ingin sampaikan ke dalam hal ini? Tentu saja rasanya kayak mimpi ya, Mas Andre ya. Saya juga nggak pernah membayangkan bahwa suatu hari saya akan mendapatkan kehormatan diterima oleh beliau. Jadi kayak mimpi ya. Jadi kayak saya tuh nyubit tangan saya sendiri, ini benar nggak sih? Oh ternyata benar ya. Awalnya sih grogi ya, manusiawi ya, grogi.
Tapi karena beliaunya ngobrolnya santai, beliaunya juga sangat hangat, jadi nggak kerasa itu tiba-tiba thank you very much and look forward to wish you all the best. Jadi langsung gitu kan. Jadi Ratu tuh langsung memberi signal terima kasih dan semoga sukses dalam menjalankan tugas. Oh kita udah tahu diri, jadi kita langsung mohon izin untuk mengundurkan diri. Oke. Gitu. Baik. Baik, terima kasih Pak Desra Percaya, Dubes Indonesia untuk Inggris, untuk ngobrol-ngobrol singkatnya kita pada pagi hari ini di Breaking News Kompas TV. Kita akan melihat dan juga mendengar pengumuman dari Istana Buckingham. Terima kasih Pak Desra.